Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat jumpa lagi. Satu hal yang harus kita biasakan adalah salam satu jiwa. Nah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama dan saya ditemani oleh Cinana yang sifatnya untuk mengenal tentang masalah pemakaman ini ya, pemakaman khususnya adalah pemakaman orang-orang Chinese gitu loh. Jadi untuk ini saya akan berusaha untuk menerangkan seperti apa kok makam Cina ini besar gitu ya. Nah, dengan kebesaran makam Cina ini tentunya kita perlu tahu kenapa kok dibikin besar. Nah, bikin besar ini adalah salah satunya untuk supaya kita tahu sebetulnya apa bentuknya di dalam ininya pemakaman ini. Nah, ceritanya ini di sini makam ini yang pertama nih. Ya, Cinana ya, makam ini kan besar nih. Iya. Ya, sebetulnya di makam ini ada apa ini? Makam besar ini sebetulnya untuk tradisi Chinese yang ada dua itu loh, Dua lubang untuk suami istri. Suami istri. Yang udah ditanam di sini. Yang awalnya adalah satu, tapi sudah dibikin menjadi ada dua lubang. Ya, jadi dua lubang. Jadi dipersiapkan dua lubang. Setiap ada pemakaman untuk orang-orang Chinese. Nah, untuk itu kenapa harus dipersiapkan? Karena biasanya orang Chinese itu meninggal, satu disiapkan untuk suami dan istri. Siapa duluan? Seandainya istrinya duluan, itu ada juga disiapkan untuk suaminya. Ya gitu ya? Ya, betul. Jadi suaminya. Jadi makanya makam itu besar. Nah, satu lagi yang perlu diketahui, bahwa tanah gundukan ini nih, ya, biasanya pada satu saat tanah ini nih harusnya sebetulnya untuk menggunung semua ya. Harus lebih tinggi. Lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi untuk apa? Ibaratnya filosofinya bahwa kalau tingginya gundukan tanah ini adalah untuk kehidupan kita, rezeki anak cucunya supaya tinggi, besar dan kuat lah ya gitu ya. Itu salah satu yang harus kita ketahui. Nah, makanya dengan adanya seperti ini kita tahu bahwa makam Cina atau yang namanya bong, ya kan? Bong ya, ini ya. Bong pai. Kalau pai itu apa tuh? Pai. Pai itu bisa kita datang, kita hormat, sopan, sujud gitu kepada pai. orang tua leluhur kita. Pai itu adalah salah satu seperti doa lah ya, doa kepada leluhur. Nah, itu memohon. Nah, ini salah satu yang dinamakan bong itu adalah ini nih. Bong ini adalah tempat atau makam ya. Itu namanya bong. Nah, disiapkan dua lubang. Yang satu adalah lubang suaminya, yang satu lagi adalah lubang untuk persiapan istrinya. Nah, kebetulan di sini sudah pemakaman ini ada dua yang dimakamkan. Ayo kita ikutin lagi di sini. Masuk sini. Nah, di sini ada yang namanya kayak rumah ini. Tempat dewa bumi. Rumah ini adalah tempat dewa bumi yang dinamakan itu adalah salah satu namanya itu Tipakung atau Tutipakung. Ya, Tutipakung. Jadi Tutipakung ini sebelum kita melakukan doa di sana, kita tuh harusnya minta izin sama ini nih, yang namanya Tipakung atau dewa bumi atau namanya Tutipakung. Nah, Tutipakung ini adalah salah satu dewa yang menjadi ibadah yang memang harus orang itu kesini menjaga di tempat yang pemakaman ini. Nah, ini coba kita lihat lagi ke sini yang bisa kita lihat dan kita pelajari. Di sini ada nama. Ya, nama ya Cinana ya. Di sini nama orang tua. Yang namanya nama orang tua. Ini namanya Nana ya, Cinana ini Yap Engsan. Nah, ini ada Om nama ibu Lun Nio. Ini nama ibu. Nah, yang pertama ini yang meninggal duluan. Ini nih ya. Nah, lubang itu dibagi dua ini awalnya. Jadi yang di sebelah sini, sebelah kanan adalah suami, yang di sebelah kiri adalah istri. Nah, pada sebelum meninggal ini sebetulnya warnanya masih merah. Tuh. Ya, merah nih warnanya. Karena belum meninggal. Setelah meninggal baru nama ini menjadi kuning emas. Nah, kuning emas ini menunjukkan artinya adalah salah satu keistimewaan. Ya gitu ya. Keistimewaan artinya emas itu lambang dari yang paling tinggi. Yang paling tinggi gitu. Nah, makanya dibikinlah emas itu warnanya gitu ya. Nah, jadi filosofinya
ini udah kelihatan bahwa di dalam kehidupan orang-orang Chinese, bahwa orang Chinese itu memiliki filosofi yang cukup tinggi, yang sifatnya adalah di dalam pemakaman maupun dalam kehidupannya dia sudah pegang itu yang namanya filosofi kehidupan di dunia sampai kepada kehidupan nanti di akhirat ya. Nah, ini Bong, terus apa lagi yang kira-kira kita dapat dari sini Cilana nih? Ini kenapa dibikin jadi satu makam dijadiin satu, itu gunanya sih kalau itu ya biar bisa ketemu lagi Pak, nanti di dunia ketemu, di alam sana juga dia biar ketemu lagi. Dan posisi apa jenazahnya juga enggak rata ya. Dia begini. Agak dingin ketemu di kaki. Gitu loh. Nah, jadi gini, yang kita ini kan, ini pemakaman ini pada saat dimakam dulu memang makamnya itu lurus, tapi agak sedikit peti jenazah itu agak dimiringin ke kaki. ke kakinya. Nah, pada saat ini ada yang setelah ini meninggal, maka di kaki, antara kaki itu ketemu yang begini nih. Ya, ketemunya begini antara ini kaki. Jadi kepalanya agak sedikit renggang, tapi kakinya itu. Filosofinya apa? Biar ketemu lagi. Agar mereka bisa ketemu lagi di akhiratnya gitu. Nah, itu filosofi yang sangat bisa kita maklumi dan bisa masuk di dalam kehidupan yang ada di orang-orang Chinese ini. Nah, inilah salah satu yang mungkin akan dipertahankan sampai anak cucu nanti. Gitu loh. Dan jarang sekali istilahnya di dalam pemakaman bong ini ya, itu ada anak dengan orang tua. Itu biasanya nggak pernah ya? Ya, biasa suami istri. Suami istri ya. Kalau anak sama bapak nggak, atau sama ibu nggak ya? Jadi bong besar ini itu jarang dan mungkin tidak terjadi ya. Iya. Kalau ini diisi oleh bukan pasangannya. Ya. Iya. Nah, jadi gitu. Nah, ini nih Mas Entot, ya istilahnya salah satu yang bisa, ini yang namanya tuti pakung nih, artinya tipakung. Ini tipakung. Ini tempat-tempatnya orang untuk mau melakukan doa. Kita harus minta ya, izin. Harus minta izin di sini. Nah, dari sinilah nanti baru kita masuk ke sini ya. Iya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini lambang-lambang yang sifatnya bisa untuk menjadi sesuatu pelajaran buat kita. Nah, yang paling menarik adalah setelah ini terjadi, gundukan ini, yang paling menarik setiap tahunnya harusnya tanah gundukan ini, yang tadi ini, tanah gundukan yang di dalam sini ini harusnya setiap tahun pun harus ditambah. Iya. Sama anak cucu ya. Sama anak cucu ya ditambah. Kita bertambah terus. Kita bertambah terus. Nah, ini nih, tanah ini nih. Ini tanah ini, tanah makam ini harusnya ditambah terus supaya melambangkan kemakmuran, ketinggian serta derajatnya itu untuk anak cucunya bisa. Dan itu tugasnya untuk anak cucu ya. Untuk kehidupan yang berjalan. Ya. Jadi yang menambahkan itu anak cucunya sebetulnya ya. Iya. Setiap tahun namanya apa itu? Di Cengbeng nanti ziarah makam. Cengbeng itu namanya ziarah makam tiap tahun ya. Tiap tahun. Dan itu ada di situ ya. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa kita sajikan agar masyarakat itu tahu bahwa kenapa kok makam Cina itu besar. Ya, sebetulnya sebelum terjadinya besar ini memang udah ada 2 lubang dipersiapkan untuk menjadi makam keluarga atau suami istri. Nah, itulah salah satu yang mungkin bisa kita berikan pelajaran. Nanti kita akan kupas lagi filosofi itu gitu loh. Berbeda dengan yang mungkin ada dibakar ya. Oh iya, nah, dikremasi. Gitu kan? Ya, dikremasi. Nah, pada saat ini juga ada yang menarik. Pada saat pemakaman itu terjadi di sini, nah itu ada abu, ya, abu ya, abu yang doa pada waktu jenazah masih di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu masih ada untuk abu-abu doa. Nah, abu doa itu pada waktu dimakamkan di sini, abu itu bisa dibakar lagi ya, dibakar kita bawa dari rumah ke sini ya. Nah, dibuka di sini, untuk berdoa lagi. Setelah ini dimakamkan, maka abu itu dibawa lagi ke rumah. Nah, yang membawa itu pun tidak boleh orang perempuan. Harus laki-laki. Ini yang menarik nih. Laki atau mantu laki-laki. Nah, ya, ini yang menarik ya. Jadi abu itu tidak boleh seorang wanita
tetapi dia harus orang laki-laki atau anak pertama atau mantu laki-laki. Kenapa ini? Nah, itu yang akan kita bahas nanti setelah ini episode ini kelar dulu nih. Tapi yang jelas bahwa itu ada satu-satu cerita agar kita bisa jelas. Nah, sementara cengbeng itu dilakukan 1 tahun sekali. Sedangkan yang namanya ini kita harus bisa tahu bahwa cengbeng ini adalah salah satu hal ritual ya. Iya. Ritual di kehidupan ya, di kehidupan orang-orang China itu jarah makam. Ya, jarah kita makam. yang bersihin makan, ngerapiin makam. Oh gitu ya. Kan mungkin kita berikan suguhan atau Suguhan di sajen sini ya. gitu loh. Nah, gitu ya. Makam. Jadi kalau seandainya ada suguhan-suguhan yang ada biasanya gitu, suka ada juga. Ada. Kalau hari-hari biasa. Gitu harus Biasa itu setahun dia. ada 2 kali. Ha-ha. Di hari Imlek kita juga ada mebong di makam. Mebong itu apa mebong? Mebong kasih makan buat leluhur, Pak. Oh, Beri mebong makan, itu. memberi makan pada leluhur. Memberikan makan buat leluhur ya. Leluhur. Di Oke. cengbeng juga gitu juga. Sama ya. Nah, jadi yang kita perlu bahas adalah tentang masalah tipakung atau tutipakung, tentang masalah bong dengan pai. Ya, itu artinya itu sebetulnya Pai datang berdoa, minta. dua kata yang berbeda ya. Bong dengan Bong pai. Tempat Pai makannya, itu adalah pai kita. itu tempat doa ya, Doa, doanya ya gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas, yang nanti akan kita terusin, mudah-mudahan akan menjadikan satu pelajaran bahwa orang awam pun tahu ya. Jadi tidak merasa oh kalau makam Cina kenapa gede, kenapa besar, kalau makam yang lain enggak. Ya tapi ini ada tradisi-tradisi yang berjalan yang sifatnya mungkin orang awam juga banyak yang tidak paham itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat buat kita semua, dan siapa tahu kita juga akan bisa lebih memahami tentang kebudayaan ya kan, kebudayaan dan apa yang dipegang oleh di seluruh bangsa Indonesia ini kan banyak nih kebudayaan-kebudayaan. Jadi nggak kaget. Nah dengan video ini, dengan tayangan ini mudah-mudahan kita bisa menyajikan yang terbaik buat orang di luar. Amin. Saya rasa itu dulu Cinana. Ya mungkin adalah yang lain yang nanti kita bahas secara misterinya ya. Artinya kita bahas secara misterinya. Nah, ini ada salah ini. satu ya. Salah satu ini kan ini ya. ini namanya Ini tempat ini kalau wadah, kalau misalnya ya kalau kepercayaan kita ya di sini orang Chinese, kalau saya kirim uang, kirim sesuatu, kita bakar di sini. Oh, kita mau untuk tempat pembakaran ya. Pembakaran ada uang ya. Tapi bukan uang benar ya. Bukan. Ini hanya uang Simbol. yang sifatnya simbol aja. Nah, inilah tempat pembakarannya. Tempat pembakarannya untuk simbol-simbol. Kenapa itu harus dibakar? Nah, ini dikirim nyampe ke sana tuh, Pak. Tradisinya dulu. Jadi kita buat bakar, dia di dunia itu pegang uang, di sana pun juga seakan-akan dia pegang uang juga ya. Kiriman dari sini. Jadi simbolis. Ya simbolis kita itu gitu ya. kirim. Ya. Dan ini juga gambarnya juga ini seperti bunga apa ya? Boleh dibuat yang lain ya? Kebanyak biasanya berbentuk bunga gini. Gini ya. Semua. Bunga-bunga yang sifatnya udah hampir sama semua ya. Iya. Motifnya ya. Motifnya. Nah, ini salah satu juga yang dipertahankan di dalam kebudayaan di Acainas. Ya mudah-mudahan ini akan terus berjalan sampai anak cucunya nanti, dan tidak ada yang perlu dipikirkan lain-lain, tapi ini adalah kebudayaan yang sifatnya adalah satu kekayaan di Nusantara ini. Jadi semua banyak bangsa ya, semua banyak suku, tapi ya ada satu-satu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kemukakan bahwa ini loh sebetulnya yang terjadi. Soal masalah yang lain-lain nggak perlu kita bahas, nggak perlu kita ini kan, justru kita menyatukan semua budaya yang ada di Indonesia ini, yang semua rata-rata ada, dan kekayaan di Indonesia ini cukup baik. Saya rasa itu dulu yang perlu saya sampaikan sama semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna bagi semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Salam satu jiwa.